Perlintasan kalau ke daerah Makassar seperti dari Surabaya kayak kapal-kapal penumpang itu yang jatuh, kapal ro-ro itu kan lintasannya di sini, melewati di daerah sini. Nanti untuk arah ke utara juga melewati di Selat Makassar seperti itu. Walaupun ke Balikpapan pun juga melewati di daerah sini. Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali dengan Pak Gesit. Perjumpaan kita kali ini sudah mulai memasuki di perairan Laut Jawa ya. Untuk yang di video kemarin kita setelah melintang di daerah Kerayaan, kemudian setelah di daerah Pulau Kunyit kita ambil arah agak nirong ke kiri dan sampailah di kurang lebih di lokasi yang kita lewati di saat ini sudah menginjakkan di 24 jam mulai dari melintang di daerah Kerayaan hingga di titik saat ini. Dan kedepannya lagi untuk perjalanan kita ini nanti melintang di daerah Masalembo. Cuma untuk jaraknya ini untuk jaraknya itu kurang lebih di 38 mil ya. Jadi juga masih lumayan jauh untuk kita melintang di sana. Untuk estimasinya itu kan subuh kalau enggak dini hari, sekitaran segitu untuk kita melintang di daerah Masalembo. Kemudian untuk arahnya perjalanan kita lagi untuk menelusuri kondisi di perairan yang kita lewati mulai dari Kalimantan Timur, nanti finishnya ke daerah Selat Madura. Nanti kita melewati di Karangjamuang, dikarenakan juga untuk kondisinya di perairan Laut Jawa ini sudah mulai sedikit bergelombang ini ya. Untuk kedepannya lagi untuk opsi perjalanan atau untuk rute kita melakukan perjalanan ini kita kan ada dua opsi. Jadi kalau besok terjadi ombak atau gelombang yang besar di Laut Jawa ini, alur treknya kita rubah, nanti kita melewati di daerah Sapudi, di selatannya Pulau Madura, atau melewati di daerah Sumeneb seperti itu. Nanti kalau gelombang besar, tapi kalau dari cuacanya cuma sedikit seperti ini Pak. Kita nanti melewati di Karangjamuang masih bisa dikendalikan, atau untuk di perjalanan kan masih standar untuk gelombang-gelombang standar ya Pak. Kalau masih di tinggi-tinggi 1 meter itu. Dan untuk di perairan yang kita lewati untuk kedepannya lagi kan sudah memasuki di daerah Masalembo. Jadi sangat terkenal ya Pak. Kalau di Masalembo kan sangat terkenal dengan segitiga bermuda Indonesia. Kemudian untuk pertemuan arus ya Pak. Di situ itu kan kayak pertemuan arus. Dan apalagi kalau untuk pulau kan sudah pulau terakhir di daerah Masalembo itu selain di daerah Kangean. Jadi kalau untuk kapal-kapal melintang di daerah situ dan terjadi gelombang di daerah Masalembo ini juga tepat efektif untuk berlindung di daerah sana. Dan ngomongin di pulau, kalau ditarik sebelah kanan, kalau daerah ke sana itu di daerah Keramaian ya Pak. Jadi hampir namanya itu hampir mirip. Jadi kalau di kemarin namanya Kerayaan, kemudian untuk yang di pas kita melintang di sana ini di Keramaian. Ikutnya ini juga masih Kalimantan Selatan kalau di daerah Keramaian itu seperti itu. Dan seperti apa untuk kondisi perairan yang kita lewati di saat ini Pak. Ini waktu di sore hari ini sudah mulai menjelang jam 5 sore kita melewati di sini.
langsung saja kita cek di perairan yang kita lewati di saat ini Pak ya. Kita ambil arah ke Buritan dulu, yang paling belakang soalnya Buritan itu kan. Jadi seperti apa untuk view-nya di Buritan yang kita lewati di saat ini. Ya, untuk di Buritan seperti ini untuk view-nya. Ini agak mendung ini kan ya. Jadi siang tadi hampir untuk matahari itu, untuk cerahnya atau untuk sinarnya matahari itu juga kurang terasa. Jadi ya cuma kayak mendung-mendung itu untuk suasananya. Kalau untuk di suhunya itu kurang lebih di 32 derajat ya, Celcius plus. Dan kita coba lihat untuk di perairan yang kita lewati untuk di Buritan. Pertama kita ambil yang di sini dulu untuk di perairannya seperti ini. Ini juga kelihatan lempeng-lempeng kalau dari atas, tapi kalau di bawah ini ya ombak ini kan ya. Kalau dari atas posisinya seperti ini kan kurang begitu jelas untuk penampakan gelombangnya, cuma ya sedikit-sedikit alunan seperti ini. Dan kita kembali lagi untuk yang di cuaca atas atau di langit ya. Ini untuk kondisinya di bagian atas. Ini masih agak kelihatan timbul ini aja untuk awannya. Cuma kalau di sini sudah blok hitam. Seperti ini untuk di belakang. Dan coba kita pindah lagi untuk di sebelah sisi kiri atau di sebelah kanan ini ya. Ini untuk arahnya ini di mana ini? Agak ke tenggara yang kita lewati saat ini. Ya. Kita lihat di perairannya seperti apa ini. Ini untuk di perairan ini juga sama ya kan ya. Cuma kelihatan lempeng-lempeng aja untuk di perairannya. Cuma kalau pas di bagian yang tertutup badan kapal ya kelihatan halus atau hampir tidak ada gelombang. Cuma di bekasnya di sini untuk di haluannya, jadi agak naik untuk di permukaan airnya seperti itu. Dan kita lihat lagi untuk di posisi atas seperti ini ya. Ini juga kelihatan untuk awannya, tapi ya mendung ini ya. Nggak tahu nanti kalau malam ini hujan apa enggak ini. Seperti ini. Dan untuk di perairannya juga hampir tidak ada kapal yang melintas. Ini kalau kita terusin arah ke pas ke depan sana, ini memasuki di daerah Selat Makassar dan bisa juga untuk menuju ke daerah Pulau Nusa Tenggara Timur. Kemudian kalau untuk di arah ke sana, coba kita geser untuk di haluan ya. Kalau pas kita di sini ya, kita menghadap ke sini nih, bisa juga ke mana? Ke Lombok juga bisa ya, Mas. Nusa Tenggara Barat bisa. Dan di sini kan juga untuk perlintasan kalau ke daerah Makassar seperti dari Surabaya kayak kapal-kapal penumpang itu yang jatuh, kapal ro-ro itu kan lintasannya di sini, melewati di daerah sini. Nanti untuk arah ke utara juga melewati di Selat Makassar seperti itu. Walaupun ke Balikpapan pun juga melewati di daerah sini. Dan kalau untuk kawan-kawan yang mau melakukan perjalanan laut, ya ini masih bagus ini Pak ya. Untuk di perairan yang kita lewati di saat ini. Ini kalau
nanti terjadi hujan kenceng, untuk kedepannya lagi ini juga cuaca bisa dipastikan bagus. Ini kan sudah mulai musim barat seperti itu. Ini kalau untuk angin sudah mulai kenceng ini ya di sini tuh. Mulai dari kapan? Kemarin itu ya, kita pas setelah lolos dari daerah timurnya Pulau Laut, kemudian kita melewati di Kerayaan, itu kan sudah mulai angin kenceng dan gelombang pun juga mulai timbul ya. Ya, untuk di pas di haluan coba kita lihat dulu di haluan seperti ini. Ini untuk yang kita lewati ini di haluan 224. Jadi ya ibaratnya pas menghadap ke barat ya Wan, posisi kita ini. Cuma nanti ini kan kita masih belok lagi seperti itu. Dan ini pun terasa sekali mulai ada tetesan air. Kemudian ini air hujan ya Wan. Mana lagi kalau nggak air hujan, atasnya aja pas di bawahnya mendung, kita menghadap ke langit ya, dan tetesan air hujan ya. Kalau dari sini kalau pas cuaca bagus kan kelihatan ya. Ini posisi matahari kan masih di sini, makanya masih di atas. Ini sudah di jam 5, cuma masih ketutup dengan awan seperti itu. Mudah-mudahan nanti view-nya juga bagus di sini. Jadi kita tungguin seperti apa untuk view-nya di daerah yang kita lewati ini di Laut Jawa, seperti apa nanti. Kalau dilihat dari sini, ini nanti kan pas tenggelamnya matahari ya, pas di sini, pas di batas Cakrawala. Jadi ini kan untuk awannya pas di atasnya. Jadi besar kemungkinan juga bisa bagus untuk view-nya mulai sunset itu atau matahari tenggelam. Kelihatannya bagus, tapi ya nggak tahu juga. Dan di sana pun kelihatan sudah mulai cerah di sini. Ya, mudah-mudahan bisa ada sunset ini ya, atau kita bisa melihat view yang bagus. Dan untuk perjalanan kali ini juga kita ini juga mulai limbung ya, atau mulai goyang untuk kapal yang kita bawa ini. Jadi untuk gelombang itu kan pas kena di lambung sebelah kanan atau di badan sebelah kanan kapal seperti itu. Untuk arahnya itu kan pas dari sini sudah 1 meteran ya. Ini masih bagus untuk kondisinya. Dan kita kembali lagi Wan ya, untuk yang di pertama tadi, kalau melakukan perjalanan, kalau untuk 1 minggu ke depan, tapi juga bisa berubah-ubah. Kalau kondisinya nanti turun hujan juga, insya Allah bagus untuk di daerah perairan Laut Jawa yang kita lewati di saat ini. Dan kalau tidak terjadi turun hujan, kalau angin semakin kenceng ya bisa jadi ini untuk ombak bisa ke 2 meteran ya. Kalau sudah mulai musim-musim barat seperti ini, jadi kalau untuk gelombang, kalau di musim barat ini kan ada teduh ya, tapi ya agak lama juga ya Wan. Kalau pas di musim barat itu kalau sudah mulai ngamuk, Laut Jawa itu kan luar biasa sekali untuk kondisinya. Dan kemarin juga mulai bulan berapa itu ya Wan? Bulan-bulan November apa Oktober itu kan di Laut Jawa ini juga banyak sekali insiden-insiden di Laut Jawa. Coba kita lihat lagi untuk di sebelah sana. Kita ambil arah ke sebelah kanan ini Mas ya. Seperti apa untuk di kondisinya sebelah kanan. Jadi untuk angin ini pas sekali ya, menghadap arah ke sini untuk angin. Kita perlihatkan kalau jelas ini Mas ya, pas di bawah ini seperti apa ya.
Ini untuk gelombangnya kan dari sini nendang di badan kapal seperti itu. Ya, mulai terasa ini. Kalau semacam gelombang seperti ini kan agak tebal ya, seperti itu. Dan kita pindah lagi, kita arah ke sana, ke utara. Ya. Kalau untuk di sisi utara ini juga ya mendung nih ya, cuma agak cerah untuk cuacanya. Seperti itu. Untuk kondisi awan juga lumayan bagus ya, bentuk ini awannya ini. Dan ada space-nya juga di sini. Itu kondisinya. Dan di sini juga pas ya, kita ini pas melintang di daerah keramaian seperti itu. Dan sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan besok kita sudah mulai mendekat ya. Kita sudah mulai mendekat di daerah Pulau Madura, tapi di sisi utaranya mungkin agak jauh. Dan untuk di kedepannya lagi seperti apa, nanti kita lihat bersama untuk menelusuri cuaca di perairan yang kita lewati. Dan sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Kita jumpa di video berikutnya.